Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Di pagi yang insyaallah penuh barokah, penuh manfaat, penuh kebaikan insyaallah. Allah kembali pertemukan kita, Allah kumpulkan kita dalam majelis yang insyaallah majelis yang penuh mulia. Majelis yang mulia ini mendapatkan naungan, mendapatkan doa dari malaikat berupa ampun dan naikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majelis-majelis ilmu bagaikan bintang-bintang yang berkelip di langit. Penghuni langit melihat kita seperti bintang-bintang yang berkelip di langit. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita dikenal, walaupun Pak Arik nggak terkenal di bumi, mudah-mudahan terkenal di langit, insyaallah. Iya. Terkenal ya, insyaallah terkenal. Ya. Taib, saya kira amplop 50 juta ya. Taib, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita sudah sebentar lagi menghitung hari untuk memasuki bulan yang penuh barokah, bulan yang 24 jamnya itu barokah, bulan 24 jamnya itu pahala yang berlipat-lipat ganda ya. 24 jam ya, detik, menit, jam itu semuanya berpahala. Oke. Ya, detik, menit, jam semuanya berpahala. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ia berpuasa di siang hari, beramal di siang hari dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, pagi, siang, malam ya, ampunan Allah terbentang luas insyaallah. Man qoma, yang hadis yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ia di malam harinya berdiri sini melaksanakan salat, melaksanakan amal soleh, man qama ramadhanan imanan, dengan penuh keimanan, bukan ikut-ikutan, ya, bukan kebiasaan, bukan kewajiban, tapi dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, masih 5 hari lagi kurang lebih, insyaallah nggih. 5 sampai 6 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama menjaga kesehatan, ya, kesehatan lahir dan batin. Yang kedua, ya, memperkuat iman. Nah, iman, apalah daya, walaupun badan segar, otot kuat, imannya nggak ada, nggak akan kuat puasanya, Bu. Iya. Jadi bukan patokannya itu bukan kekuatan otot, bukan kebugaran, tapi kekuatan iman. Nah, ya penting itu, yang menjaga kesehatan dan menjaga iman, merawat iman. Praktek ini minimal ada satu amalan yang diandalkan kalau dalam puasa itu tuh. Ya, minimal. Apakah itu puasa itu sendiri, benar-benar menjaga puasa itu dari
dari yang makruh, ya, dari yang mubah, bahkan yang mubah pun dihindari, ya, dari makruh, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Nah itu, ya, kalau bisa kita namanya, atau amalan yang puasa ini agak ini, aku mau mengambil amalan yang luar biasa, tilawatil Quran misalnya, atau amalan yang saya banggakan nanti, yang saya kualitaskan, sedekah misalnya untuk orang iftar, minimal itu ya. Kalau bisa full tiga-tiganya luar biasa, sedekah, tilawatil Quran, terus apa lagi, qiyamul lail, salat malam, insyaallah luar biasa itu. Taib, mudah-mudahan Allah terus beri kita kesehatan, okay, hingga bertemu di bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Ya, baik. Ya, kita kembali ke laptop. Surat At-Takasur, kita sudah menyelesaikan surat Al-Qari'ah. Sekarang surat At-Takasur. Sempat belajar saya At-Takasur ini. Ya, insyaallah. Menakutkan, mengerikan Bu. Inilah sifat manusia yang sesungguhnya. Baik, kita mulai baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. At-takasur artinya bermegah-megahan, bermegah-megahan.
Nah, inilah realita hidup kita, Bu ya. Pak, kita tidak bisa memungkiri. Ya. Insyaallah. Alhaakumut takasur. Kamu telah, nih Bu, kita dengerin artinya nih. Coba kita telaah. Kamu telah dilalaikan at-takasur oleh perilaku bermegah-megahan. Iya. Kamu telah dilalaikan, disibukkan dengan urusan dunia, urusan harta, urusan jabatan, urusan wanita, urusan ada termasuk walidan, waladan, termasuk anak-anak, ya, termasuk anak-anak, ya. Nah itu insyaallah. Nanti ayat keduanya lebih ngeri lagi Bu. Ayat keduanya lebih insyaallah lagi. Ada di dalam ayat ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Ayat pertama ini Allah mengingatkan kita bahwa kita, ya, manusia, ya, mayoritas, nah ya bukan sedikit, mayoritas disibukkan dengan urusan dunia. Ya. Di sini juga ada bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Jadi yang dominan itu harta, Bu. Nah, harta termasuk memperbanyak, ya, anak. Coba kadang saya mengevaluasi diri saya sendiri kadang. Saya ini sudah termasuk orang yang sibuk mencari dunia atau tidak? Nah, ya. Nah, kalau di sini insya Allah enggak lah. Yang ada di sini sudah fokus untuk bekal akhirat, mencari akhirat. Kadang sering kita lihat dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita itu kadang masalah harta, gitu ya, masalah harta, masalah duit, ya, duit itu sampai ada yang tidak mau ketemu, ada sampai yang cuek-cuekan, ada yang sampai berantem, ada sampai bunuhan, sikut-sikutan, apa? Sikut-sikutan. Nah itu masalah harta, ya. Ada sampai ini kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita kalau urusan harta kita gercep, urusan duit kita gercep. Nah, misalnya contoh aja, kadang nggak usah mungkin, ya, orang-orang pengajian, ya. Kadang orang-orang pengajian pun masih tergoda dengan itu. Misalnya besok ada kajian akbar, yang hadir paling pertama
itu mendapatkan uang 5 juta misalnya. Datang jam berapa Bu? Habis subuh. Yang datang pertama, 10 datang peserta pertama mendapat hadiah 10 juta dari bupati. Insya Allah penuh masjid ini Bu, mungkin dijadikan tempat tidur mukim. Insya Allah. Nah itu. Ya ini sudah ayatnya nih. Alhaakumut takasur. Engkau disibukkan, engkau dilalaikan dengan urusan dunia, dengan urusan fulus. Masya Allah. Iya. Apalagi kalau sudah di pasar, waduh, seolah-olah panggilan Allah tuh nggak ada artinya. Naudzubillah. Iya, naudzubillah. Biasanya yang sering dikatakan kalau urusan dunia itu apa Bu? Apa? Harta. DUIT. Apa Bu? Duit ya. Dikit-dikit. Wah, dikit-dikit duit. Harta. Hartaku, hartaku kata. Jadi dari hadis dari Abdullah bin Usair radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Selalu mengatakan hartaku, hartaku, duitku, duitku, duit, 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 pulus, pulus, pulus. Ya. Kalau udah urusan duit, apapun siap dilakukan. Betul atau betul Bu? Ya, bahkan iman pun dia dijual kalau sudah urusan duit. Untung sudah nggak ada serangan fajar, Pak Arik, nggak ada nih. Oh masih ada. Insya Allah. Duit, duit. Nah kata ini baginda Rasul kita yang nyebut, mengatakan hartaku, hartaku, duit, duitku, 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 uangku, uangku, uangku. Wah nggak lepas itu. Mungkin kalau jenengan nyebut sehari itu udah berkali-kali nyebut uang itu. Padahal hakikat harta itu apa? Wahallaka ya bena Adam mim maliki illa ma akalta. Yang pertama, harta yang kita miliki itu Bu, yaitu sesuatu yang kita makan. Ya, itu baru harta kita. Ya, nasi, lauk, berdandan dan berpanci-panci itu belum tentu milik kita. Ya, harta itu yang pertama sesuatu yang kita makan, itu baru harta kita. Nah itu belum tentu punya saya itu, harta saya itu belum tentu itu, dilirik-lirik itu. Nah itu jauh soalnya. Iya. Nah kalau sudah dimakan itu belum, masih dipegang itu belum tentu itu. Iya, tiba-tiba lupa. Tapi kalau sudah itu baru harta kita. Nah jangan bangga itu milik saya ini depan, walaupun depan Pak Gatot belum tentu milik Pak Gatot itu. Siapa tahu Pak Wanto tiba-tiba jalan mendekati. Nah itu bisa jadi hartanya Pak Wanto, itu rezeki Pak Wanto. Itu yang pertama. Jadi harta kita yang sesungguhnya yang kita miliki itu yang pertama sesuatu yang kita makan. Ada riwayat yang mengatakan sesuatu yang kita sedekahkan. Yang pertama, ini kita makan dulu. Yang kedua, fa'aftaita awlayabista, sesuatu yang kita pakai. Harta kita itu sesuatu yang kita pakai. Nah itu baju, itu baru harta kita nih. Ini milik kita nih. Yang
yang nggak kita pakai itu bukan belum tentu milik kita. Walaupun ribuan baju, ya puluhan baju, celana, ya belum tentu milik kita. Siapa tahu nanti ada tikus-tikus yang nggak terpakai. Nah itu. Tuh yang ketiga, harta yang sesungguhnya yang kita miliki yaitu sesuatu yang disedekahkan. Nah dari tiga itu yang mana yang abadi? Yang disedekahkan itulah yang abadi. Itulah yang akan menjadi pemberat amal kita, penolong kita, syafaat kita kalau ada yang milik kiamat. Oh misalnya Pak Wanto punya bankas dia, isinya miliaran, belum tentu milik Pak Wanto. Ya, ATM yang isinya Pak Gatot 1 M di ATM belum tentu milik kita. Ya, tiba-tiba ngelik suatu aplikasi penipuan, plus hilang semua. Nah, ya, belum tentu. Nah, tapi kalau sudah disedekahkan, ya itulah hakikat sesungguhnya harta kita. Alangkah bahagianya orang yang paham dengan rumus sedekah. Ya, rumus sedekah itu apa? Rumus sedekah kalau dikeluarkan 1 dikurang 1, 2 dikurang 1 berapa? Nah itu rumus matematika dunia. Kalau rumus matematika akhirat, dikurang 2 dikurang 1 berapa Bu? 10. Nah itu kan rumus matematika akhirat, rumus matematika Allah. Kalau rumus matematika kita 2 dikurang 1, 1. Nah gitu. Ya, insyaallah. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Kadang pagi, siang, malam, ya kerja banting tulang sampai tulangnya dibanting ya, insyaallah. Bu, pengennya 1 jam kita kerja dapat uang seberapa? 1 juta. Dengan 1 bulan kita kerja dapat uang 1 juta. Pengen yang mana Bu? Pak? Pengen 1 jam? Ya saya ulang lagi, 1 jam dapat uang 1 juta. Dengan sebulan dapat uang 1 juta. Pengen yang 1 jam. Apa yang 1 jam ini? Apa? Yang bisa menghasilkan 1 jam 1 juta? Apa Bu? Ngisi seminar. Motivator. Oh itu bisa berarti intinya harus ada apa Bu? Ada ilmu. Makanya ilmu di atas segala-galanya. Nah itu. Nggih. Masya Allah, benar Bu. Makanya orang ibu itu madrasah ula. Ya, madrasah pertama di itu. Nah ini kadang konsep kita salah ini. Nah kerja bangun, bangun kerja bangun kerja. Nyari duit. Insya Allah. Padahal kita itu dilalaikan kata Allah, disibukkan dengan urusan ini, urusan dunia, urusan fulus. Iya, fulus. Ya, insya Allah. Apalagi kalau sudah dengerin, nggak usah ini ratusan ribu, nggak usah miliar-miliar triliun, dengar jutaan aja udah mata ini berbiru-biru ya, insya Allah. Padahal surat sebelumnya apa tadi Bu?
Al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Padahal Allah ingatkan, engkau itu sesibuk-sibuknya engkau mengurusi dunia, engkau pasti mati, kata Allah. Engkau akan pulang. Ya, nanti insya Allah. Itu kata Allah. Padahal jawabannya ada di ini nih. Allah ingatin lagi ayat keduanya nih. Ya. Tapi ayat pertama nih panjang sebenarnya. Saya lanjutin nih. Ya, itu. Ya, kita evaluasi Bu, evaluasi Pak. Ya, selama ini umur 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, ya, sudah apa yang sudah kita lakukan di bumi Allah ini? Ya. Padahal kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuh. Berkali-kali Allah ulang, wahai hambaku, ingat dunia ini tempatnya bersenda gurau, tempatnya bermain-main. Hati-hati dengan dunia. Tempatnya sibuk, tempatnya melalaikan urusan dunia. Insyaallah. Kadang sering Ustadz Adida itu ngomong ini, saya tuh kadang heran dengan manusia ini. Kadang aneh manusia. Insyaallah. Dia pergi pagi, ya, bahkan sampai pulang malam untuk urusan dunia. Iya. Tiba-tiba azan manggil sampai cuek. Insyaallah Bu. Pak. Padahal dia itu kerja untuk mencari apa Bu? Fulus, duit. Tiba-tiba sang pemilik duit manggil, nggak datang. Gimana? Aneh nggak gitu? Aneh nggak? Kadang bingung gitu. Dia pagi sudah siap ganteng-ganteng gitu kan? Ya rapi-rapi, ya pergi pagi biar nggak macet, jam 6 sudah. Ya, ini kayak menceritakan diri sendiri. Pagi-pagi, ya, pakai dasi. Iya, waduh, berangkat gitu, sibuk urusan. Tiba-tiba dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, karena ada dalil cari nafkah. Coba yang nggak ada istri, judulnya apa? Cari duit untuk kehidupan sendiri. Padahal sudah ada ditanggung jawab orang tuanya. Ajar mandiri. Ya, silakan kata Allah, silakan kau cari fulus, cari uang, cari harta. Tapi ingat, ketika aku memanggil, ya minimal berhenti sejenak. Nah, gitu kata Allah. Ya, bukankah engkau kerja pagi, siang, sore, malam untuk mencari uang, sedangkan mencari rezeki misalnya, mencari fulus, sedangkan yang menguasai fulus, menguasai rezeki adalah aku, kata Allah. Tiba-tiba aku manggil engkau cuek. Tiba-tiba engkau berdoa, ya Allah, kenapa ini terjadi ya Allah? Dikasih PHK, uang enggak cair-cair. Berdoa, insyaallah. Nah, ini sudah dia dilalaikan, disibukkan dengan urusan dunia. Naudzubillah. Kalau imannya enggak kuat, ya, enggak paham tentang makna hidup,
tujuan hidup, hakikat hidup, dia akan terlalaikan. Sampai kapan dia akan terlalaikan? Sampai kapan dia tersibukkan urusan dunia? Sampai kapan Bu? Pak, dia terlalaikan urusan dunia nih. Baru ingat dia, baru sadar. Sampai kapan? Jawabannya ayat 2. Ayatnya 2, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur, ke liang lahat. Dia baru sadar. Insyaallah. Ini naudzubillah. Naudzubillah, Bu. Insyaallah. Ada yang mengatakan hatta zurtumul itu sampai dia ziarah kubur. Ziarah kubur ini bukan berarti dia ziarah. Ada yang memandangkan sampai dia itu ingat bahwa ini terlalaikan, tersibukkan. Ada yang mengatakan ingat mati, ziarah kubur. Maksudnya ingat mati. Pas dia ingat mati, aku ini akan mati. Ya Allah. Nah itu, ada yang memandangkan itu, tapi yang sebenarnya secara hakikatnya maksud di sini artinya sampai dia ke liang lahat baru sadar, sampai dia mati baru sadar, sampai ke alam kubur dia baru sadar. Ziarah kubur itu artinya di dalam kubur itu kita tidak lama. Di dalam kubur itu maksudnya kita itu akan dibangkitkan kembali. Nah itu maksud ziarah kubur itu. Kan karena namanya ziarah itu, apa kita selamanya di sana? Misalnya Pak Wanto ziarah ke rumah saya, apa selamanya tinggal di sana? Enggak kan? Paling sebentar. Akan balik lagi ziarah wali. Enggak mungkin nginap sampai berhari-hari, setahun 2 tahun, nggak mungkin di sana. Nah itu. Nah ini serangan pacar. Serangan syurk. Serangan syurk. Iya. Nah itu. Ini kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan dia sadar? Sampai dia masuk ke liang kubur, kata Allah. Kebanyakan kelak manusia ini, kata Allah, dia akan sadar ketika sudah di alam kubur. Dia akan menyesal ketika dia sudah di alam kubur. Kecuali dia mengikuti kajiannya Ustadz Fikri. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Iya. Kata Allah, sibuk ia urusan dunia, ia terlalaikan urusan dunia, ia disibukkan dengan urusan kemegah-megahan, ia bangun rumah dia cari uang untuk memegahkan rumahnya, ya, ia cari pulus untuk membelikan mobil Alphard, ya, ujung-ujungnya Al-Fatihah. Iya, insyaallah. Silakan kata Allah, boleh saja. Tapi ingat, engkau akan mati. Engkau akan diminta dipertanggungjawaban. Insyaallah. Jangan sampai Bu, jangan sampai naudzubillah. Jangan sampai itu, sampai kita hatta zurtumul maqabir. Sampai dia di liang lahat baru sadar, ya Allah. Nah itu. Enggak usah, kadang ini ya. Kita tuh hidup ini ya mengulang kembali aja ya, Bu. Mengulang kembali. Seperti mengulang kembali. Oh, enggak sadar ya. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia mati. Nah, Bu, agar kita terhindar dari ini, berarti kita harus ngapain, Bu? Agar kita terhindar dari kelalaian, kesibukan urus dunia, kita harus apa nih? Ini jawabannya, yaitu tadi, hatta zurtumun maqabir. Ingat
mati. Ingat kita akan pulang. Nah, berapa kali kita mengingat kematian? Ada menyebutkan 5 kali. Seperti sholat, ya kan bahasa hadisnya, sholatlah engkau seperti engkau sholat terakhir, seperti engkau akan mau berpisah selamanya. Nah itu sampai 5 kali. Ada yang mengatakan 7 kali kita mengingat kematian. Pada saat apa? Yang ke-6-nya setelah salat, ketika kita mau tidur. Nah itu, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang ke-7, ketika kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin sur. Nah itu, ada yang mengatakan 7. Ada tambahan lagi, contoh misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9-nya apa? Yang ke-9-nya melewati kuburan. Sering-seringlah melewati kuburan. Apa doa melewati kuburan, Bu? Assalamualaikum ya ahli kubur. Inbikum, ya ada ini. Qaribun inbikum. Artinya bahasa Indonesianya, wahai ahli kubur, sebentar lagi aku akan menyusulmu. Nah itu, ya, insyaallah. Nah itu minimal itu, Bu. Sering-seringlah ingat kematian. Hatta zurtumul maqabir. Tapi jangan sampai ketika sudah di liang lahat dia akan sadar. Jangan sampai situ, Bu. Ya, saling mengingatkan lah, saling mengingatkan bahwa hakikat kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan setelah Ramadan. Oke, setelah Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.